Halo, baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham di sini. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat beberapa penjelasan tentang HP yang biasa saya pakai, itu adalah Realme Narzo 30i atau biasa kita sebut dengan Realme Narzo 30A. Perlu kalian ketahui guys, untuk di dalam HP ini harganya hanya sekitar di bawah dari 2 juta dengan spesifikasi yang sangat amat besar yang saya dapatkan pada waktu itu ketika saya ingin mencoba mencari HP yang harganya di bawah 2 juta. Mungkin saya mendapatkan beberapa list dari beberapa HP terbaik, entah itu dari Xiaomi, entah itu dari Samsung, or Vivo, atau Oppo. Tapi dari sekian banyak yang HP saya temukan di bawah 2 juta, HP Realme Narzo 30A itu merupakan HP dengan spek yang paling jahar dengan harga di bawah 2 juta rupiah. Berikut beberapa penjelasan mengenai salah satu spesifikasi dari HP ini, Realme Narzo 30i. Oke, jadi di sini ada beberapa spesifikasi yang saya langsung cantumkan di sini. Yang paling pertama itu adalah chipset atau CPU dalam HP ini, karena CPU merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam HP, dalam handphone. Nah, apa CPU yang dipakai di dalam HP Realme Narzo 30A di sini? Oke, kita coba lihat. Jadi CPU yang dipakai di dalam HP Realme Narzo 30A itu menggunakan chipset MediaTek G85 gaming processor. Wow. Dan dimana MediaTek itu mengeluarkan series terbarunya dari chipset gaming keluaran MediaTek, yaitu adalah G85. Tapi yang membuat saya menarik di dalam HP ini adalah kita sudah mendapatkan MediaTek G85 gaming processor dengan harga di bawah 2 juta. Wow. Yang membuat HP ini spesial itu adalah dia bisa memastikan smartphone bahwa bisa mendukung untuk menjalankan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Didukung dengan octa-core guys. Ini jadi udah octa-core guys, jadi masih bukan dual core atau quad core, tapi udah octa-core. Jadi kepala otak itu di dalam pintu intinya ada 8 tak. Oke, habis dari RAM biasanya kita langsung pergi kepada spek yang paling kita sering lihat lah kalau misalkan kita menambah tentang handphone zaman sekarang, yaitu adalah RAM dengan internal. Jadi RAM dan internal yang dipakai di dalam HP Realme Narzo 30i ini terdapat 4 GB RAM dengan internal 64 GB. Wow. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan HP dengan spesifikasi di bawah 2 juta, biasanya kita cuma mendapatkan dengan RAM 3 GB dengan memori 64 internal storage. Nah, dengan RAM dan internal yang lumayan bagus di dalam HP sekitar di bawah 2 jutaan ini, membuat saya merasa puas ketika saya membeli HP ini. Karena ada beberapa aktivitas yang kita membutuhkan RAM dan internal yang lebih besar, karena kebutuhan kita saat ini yang sedang online, yang dimana kita harus benar-benar mengedepankan segi teknologi yang kita pakai, entah itu HP, entah itu laptop. Pada saat saya membeli HP ini, saya berpikir apakah ini cocok buat kuliah. Saya pikir, wah, dengan spesifikasi seperti ini merupakan spesifikasi yang paling cocok, ngepas banget bagi para mahasiswa yang cuma 2 jutaan, di bawah 2 jutaan, dan kalian sudah mendapatkan internal storage 64 GB yang bisa di-up kepada 256 GB dengan SD card. Wow. Dengan RAM 4 GB ini saya mencoba testing salah satu game yang paling populer, itu adalah Mobile Legends. Ketika saya coba tes di dalam Mobile Legends, kita mendapatkan grafik high dengan rata kanan, tapi ya lancar aja. Nah, kita coba beralih kepada spesifikasi lain yang ada di dalam HP ini, yaitu ada baterai. Baterai merupakan salah satu komponen HP yang paling penting. Keren yang di dalam HP ini merupakan salah satu spesifikasi paling favorit yang ada di dalam HP ini, karena HP ini sudah menggunakan baterai sebesar 6000 mAh, guys. 6000 mAh. Jadi biasanya di dalam HP itu cuma ada 5000 sampai 4000 sampai 5000 mAh, tapi ini spesial 6000 mAh langsung, yang didukung dengan prosesor MediaTek G85 gaming processor. Oke, sekarang kita berangkat kepada segi kameranya. Kamera belakang sudah dilengkapi dengan 2 kamera, yang dimana satu kamera utama yang ada di bagian belakang itu dibekali dengan 13 megapiksel, dan satunya lagi ada kamera yang kedua itu dibekali dengan 2 megapiksel. Dan bagaimana kamera depannya? Kamera depannya itu sudah dibekali dengan 8 megapiksel. Berbicara spesifikasi tentang kamera, pasti kalian ingin melihat hasil dari jepretan kamera yang ada di dalam HP ini. Oke, saya ada beberapa foto untuk memperlihatkan kualitas dari kamera di dalam HP Realme Narzo ini. Dan salah satunya itu adalah saya mencoba menggunakan salah satu mode pekar yang ada di dalam Realme Narzo 30 ini. Oke, di tangan. Lalu ada beberapa foto yang coba saya siapkan juga untuk mencoba memotret di dalam keadaan siang hari. Ini adalah foto yang pertama yang coba di-tag, lalu di sini ada yang foto kedua. Oke. Sekarang kita coba beralih kepada night mode review.
Jadi di dalam HP Realme Narzo 30A ini sudah mendukung, salah satunya adalah efek slow motion, dan yang kedua ada night mode review yang cukup wow ketika kita coba pakai. Jadi di sini ada beberapa foto yang diambil tanpa menggunakan night mode. Dan ini adalah foto yang ketika kita menyalakan fitur night mode. Oke, dari beberapa keunggulan yang saya sebutkan, ada salah satu kekurangan yang terdapat di dalam HP Realme Narzo 30A ini. Nah, ketika kita berbicara tentang kekurangan yang ada di dalam HP ini, menurut saya ada dua. Yang pertama itu adalah ketika kita mencoba mencharge HP. Oke, kalau misalkan kita mencoba mencharge HP ini dari mulai 0% sampai 100%, itu kita membutuhkan waktu selama kurang lebih hampir 3 jam untuk full. Oke, lalu kekurangan yang kedua itu terdapat di dalam layarnya. Jadi resolusi yang ditawarkan ini hanya resolusi 720p, tidak sampai 1080p seperti mana HP-HP pada zaman sekarang. Tapi teman-teman semuanya perlu diingat bahwa salah satu kekurangan yang ada di dalam HP ini, menurut saya itu adalah keunggulan tersendiri bagi HP ini. Kekurangan yang terdapat di dalam display atau layar. Tadi saya mengatakan kalau misalkan layar di sini hanya mendapat resolusi 720p, yang dimana ketika kita menggunakan resolusi layar yang lebih rendah, otomatis konsumsi daya baterai yang dipakai dalam HP ini cenderung lebih minimal daripada HP-HP yang menggunakan layar dengan resolusi 1080p. Oke, misalkan kita ambil contoh salah satu lawannya, itu Xiaomi Poco M3, itu dia sama-sama 6000 mAh, tapi ketika dites umur baterainya itu benar-benar sangat jauh dibandingkan HP Realme Narzo 30A ini. Jadi perbedaan di sini benar-benar sangat jauh, karena layar yang dipakai di dalam HP ini merupakan layar yang mungkin di bawah standar rata-rata. Tapi bagi saya, kalau buat pengguna smartphone, itu kita mungkin tidak perlu dengan resolusi layar yang sempurna yang kayak 4K atau 8K kalau ada. Ketika saya coba buka YouTube dan saya mencoba melihat game dengan resolusi 1080p dengan 720p, saya tidak melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kedua resolusi ini. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari kekurangan layar seperti ini merupakan salah satu kelebihan tersendiri bagi saya, karena saya tidak perlu repot-repot lagi untuk mengecas sehari 2 kali, sehari 3 kali dalam pemakaian maksimal dalam hari tersebut. Saya bisa memakai di dalam HP ini sekitar 2 hari sekali untuk mengecas HP ini. Karena berbicara masalah baterai, saya mencoba testing di dalam salah satu game, itu adalah Mobile Legends. Kita coba tes di dalam salah satu match itu sekitar 15-25 menit. Kalian tahu yang dihabiskan untuk baterai ini berapa persen? Hanya sekitar 4-7% dari kisaran 15 menit sampai 25 menit. Jadi memakan 10% baterai ketika kita bermain setengah jam di dalam game Mobile Legends. Jadi baterai benar-benar gimana ya, kuat banget untuk dipakai. Jadi kayak kita seharian megang HP itu merasa kuat gitu. Jadi nggak takut lagi nih kita kalau misalkan keluar jauh dalam seharian, kita nggak bawa casan, kita nggak bawa powerbank, baterai ini sudah bisa diandalkan. Plus di dalam HP ini juga bisa mengecharge HP yang lain. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan. Semoga video ini bermanfaat bagi orang-orang yang ingin mencari handphone di harga kurang dari 2 juta. Kalau misalkan kita coba cek di dalam Shopee, itu kemungkinan harganya cuma segini. Saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata yang di dalam video ini, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.